Hai 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 guys, kembali bersama cerita kita. Yang bosen di rumah atau lagi gabut, nih bisa banget nonton channel ini. Kali ini cerita kita mau menceritakan kembali film The Pursuit of Happiness tahun 2006. Film ini menceritakan sebuah kisah nyata seorang pria yang semangat berjuang demi mencukupi kebutuhan putranya. Wow, menarik banget ya nggak sih? Selamat menonton guys. Ada seseorang yang tinggal di kota Francisco, yang dimana keadaan ekonomi pada waktu tersebut sangat-sangat turun drastis, dan terjadi banyak pengangguran di mana-mana. Seorang ayah yang bernama Chris Gardner sedang berjalan mengantarkan putranya ke tempat penitipan anak. Ia bekerja sebagai sales alat medis, yang mana ia harus berjualan ke rumah sakit satu ke lainnya yang membutuhkannya. Namun itu semua tidak semudah yang dibayangkannya. Ia harus bekerja lebih keras karena kebanyakan rumah sakit pasti sudah memilikinya. Namun tidak berhenti di situ, ia memikirkan bagaimana caranya alat itu laku. Sementara itu, Chris juga memikirkan biaya penitipan anaknya, dan istri Chris juga bekerja. Ia bekerja di salah satu pabrik tekstil yang jam kerjanya sangat lama. Dan karena itu, putra mereka perlu dititipkan di penitipan anak. Dan bahkan, istri Chris tidak pernah mengurus putranya dan rumah tangganya itu. Sementara itu, Chris duduk. Ia merasa putus asa karena alatnya tidak laku satupun dalam beberapa bulan. Keesokan harinya, Chris berangkat untuk menjual lagi alat tersebut. Dan ia melihat seorang pria turun dari mobil yang sangat bagus dan mewah. Chris menyapanya dan menanyakan pekerjaannya. Lalu pria itu menjawab bahwa ia bekerja sebagai pengurus saham. Chris pun mendengar dan melihat dengan wajah bahagia. Lalu Chris berkata, mengapa ia tidak bisa menjadi orang seperti itu? Dan saat Chris pulang, ia bercekcok dengan istrinya karena permasalahan ekonomi. Dan Chris menyuruh istrinya untuk menjemput putranya di penitipan anak, karena Chris ingin melamar pekerjaan. Akan tetapi istrinya menolaknya. Dan keesokan harinya, Chris pun mencoba melamar di perusahaan saham. Dan cerobohnya, Chris menitipkan alat yang dijualnya di pengamen jalanan. Sehingga saat Chris masuk ke perusahaan itu dan mulai wawancara, alat itu dibawa kabur oleh pengamen jalanan itu. Dan masalah Chris pun bertambah. Putranya bercerita bahwa pengurus di tempat penitipan tersebut ternyata suka menonton film dewasa. Hal itu yang membuat Chris sangat khawatir kepada anaknya. Dan sebagai ayah, Chris ingin yang terbaik untuk putranya. Keesokan harinya, Chris masih mencoba lagi untuk melamar di perusahaan yang lainnya lagi. Tapi pemilik perusahaan tersebut sangat sibuk, dan ia akan membaca surat lamaran pekerjaan Chris saat waktu luang. Setelah pulang dari perusahaan itu, ia tak disangka melihat pengamen yang membawa lari alatnya tersebut. Ia pun langsung mengejarnya dan berhasil mendapatkan alat itu lagi. Saat Chris dan putranya tiba di rumah, istri Chris marah karena Chris beberapa bulan tidak ada penghasilan, yang mana tabungan mereka sudah sangat menipis. Dan kemudian Chris langsung menemui bos pemilik saham yang ditemuinya waktu itu untuk menanyakan lamarannya. Namun bos itu masuk ke dalam taksi, dan Chris pun mengikutinya. Dan di dalam taksi pun Chris terus berbicara dan menjelaskan tentang dirinya kepada si bos. Namun si bos sendiri sibuk dengan permainan Rubiknya itu. Kemudian Chris mengatakan bahwa ia bisa menyelesaikannya. Dan benar,
Chris menyelesaikan permainan itu dengan mudah dan cepat. Namun saat ia pulang, ia membuka dompetnya dan ternyata uang Chris sangat pas-pasan. Maka dari itu, Chris pun memutuskan untuk kabur. Dan sialnya, saat Chris menaiki kereta, tangannya terjepit dan ia akhirnya merelakan alat itu terjatuh. Dan ia menelpon istrinya untuk meminta maaf karena ia tidak bisa menjemput putranya. Namun istrinya yang masih kesal kepada Chris, ia bolos kerja untuk menjemput putranya. Dan istrinya mengatakan kepada Chris bahwa Chris tidak bertanggung jawab. Dan istrinya akhirnya mengemasi barang-barang dan pergi dari rumahnya bersama putranya itu. Sesampainya Chris di rumahnya, ternyata anak dan istrinya sudah tidak ada di rumah. Kemudian Chris mendapat panggilan masuk dari bos saham yang dilamarnya itu. Berkat rupit yang diselesaikan Chris itu tadi, bos itu akhirnya menerima Chris untuk bergabung di perusahaannya. Keesokan harinya, ketika ia menjalankan aktivitas seperti biasanya, ia bertemu dengan istrinya. Dan ia mengatakan bahwa jangan pernah membawa anaknya pergi, karena Chris sangat menyayangi putranya melebihi siapapun yang ada di dunia. Dan tanpa sepengetahuan istrinya, akhirnya Chris menjemput anaknya di penitipan anak. Saat Chris mengecat tembok rumahnya, tak disangka Chris didatangi oleh polisi. Masalah ia kabur dari taksi dan tidak membayarnya. Kemudian Chris dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasinya. Dan ia meminta tolong kepada istrinya untuk menjaga anaknya sementara. Ketika ia berada di kantor polisi, ia mengingat bahwa hari itu ia diundang interview. Dan tanpa berlama lagi, ia lari meninggalkan kantor polisi tanpa pakaian yang rapi. Dan tibalah Chris di perusahaan itu. Para bos terkejut melihat penampilan Chris. Mereka lalu mewawancarai Chris apa yang sedang terjadi, dan Chris menjawabnya dengan penuh jujur. Karena kejujuran dan keberanian Chris, ia diterima sebagai karyawan di perusahaan itu. Namun, salah satu bos itu mengatakan ia tidak mendapat gaji selama 6 bulan dalam masa magangnya. Chris berpikir bahwa ini kesempatannya. Mau tidak mau, ia harus memikirkan bagaimana cara ia bertahan hidup selama 6 bulan tanpa memegang uang. Saat Chris pulang ke rumah, ia melihat putranya tertidur. Karena istrinya tidak mau berdebat lagi dengan Chris, maka ia memutuskan pulang ke rumah orang tuanya. Dan ia meminta Chris untuk sangat menjaganya. Tell him I love him, okay? Keesokan harinya, Chris dan putranya itu memutuskan untuk berpindah rumah, dan ia mencari tempat tinggal yang murah. Chris menghibur anaknya dengan bermain basket. Lalu Chris memberitahu anaknya, You want something, go get it. Period. Dan Chris lalu mengajak anaknya untuk berjualan alat medis tersebut untuk sementara, karena ia tidak mempunyai banyak uang lagi. Hari pertama Chris menjadi karyawan, dan ia datang ke perusahaan. Kemudian ia diberikan buku untuk dipelajarinya, dan anaknya masih dititipkan ke penitipan anak. Hari demi hari kegiatan Chris berangkat kerja, menjemput anak, dan kemudian ia pulang. Dan terkadang pun ia sampai tertidur dalam bis. Sungguh banyak kesialan di hidupnya, tetapi ia masih bisa tertawa saat ia bersama putranya. Dan esok harinya, Chris mengajak putranya untuk berjualan alat itu lagi. Di perjalanan, putranya melihat rumah mewah dan anak-anak kecil lain bermain.
Kemudian Chris pergi ke rumah klien. Sesampainya, klien tersebut mendengar percakapan putranya bahwa ia sangat ingin menonton pertandingan sepak bola. Dan Chris menjawab ia akan mengajaknya ketika semua urusannya selesai. Tak disangka kemudian klien mengajaknya nonton bersama. Dan setelah beberapa bulan, Chris berhasil menjual beberapa alatnya. Namun, Chris mendapat panggilan dari pajak bahwa semua uang Chris yang berada di kartu kredit diambil semua, sehingga ia tidak mempunyai uang lagi. Chris berpikir bagaimana caranya ia bertahan hidup yang tinggal beberapa bulan lagi sampai ia menerima gaji. Suatu hari, seorang dokter tertarik untuk membeli alat Chris, akan tetapi alat itu tidak berfungsi. Chris bingung dan dengan cara apa lagi ia mendapatkan uang. Saat ia pulang lagi dan lagi, Chris mendapat cobaan bahwa barang-barangnya telah dikeluarkan karena Chris tidak membayar sewa. Kemudian Chris dan putranya pergi ke stasiun. Ia menghibur anaknya dengan alat itu. Ia mengatakan bahwa tombol ditekan, ia akan berada di tempat dinosaurus. Dan Chris mengatakan bahwa ia harus pergi ke toilet untuk melihat dinosaurus. Hal itu dilakukan agar anaknya bisa tidur di sana. Dan Chris pun menggunakan tisu toilet sebagai alasnya. Dan ia terus menjaga pintu toilet agar tidak ada yang masuk. Keesokan harinya, ia pergi ke asrama tunawisma. Demi anaknya, ia rela berkelahi dengan seseorang. Dan Chris masih memperbaiki alat tersebut agar bisa digunakan. Kemudian, ia mempelajari buku yang diberikan di perusahaan sahamnya itu. Dan akhirnya, cobaan demi cobaan yang dilewati Chris, ia sudah mulai berkembang dengan cepat dari karyawan yang lain. Saat ia sudah menyelesaikan urusannya, ia mengantri untuk mendapat makanan gratis dan tempat tinggal lagi. Dan ternyata antrian sudah ditutup. Hal itu akhirnya membuat Chris dan anaknya mengemper lagi. Dan saat Chris dan putranya makan, ia melihat keluarga lain yang lengkap bahagia bersama. Karena Chris bingung dengan cara apa lagi ia mendapatkan uang, akhirnya ia mendonorkan darahnya. Setelah itu, ia masih terus membenahi alatnya itu. Karena jika alatnya laku, itu akan cukup untuk bertahan hidup. Dan usahanya itu tidak sia-sia, alatnya pun bisa digunakannya. Dan ia kemudian mendapatkan uang. It works. Keesokan harinya, Chris pergi ke kantornya. Dan hari itu dimana hari terakhir Chris di training. Lalu ia dipanggil ke ruangan bosnya. Ia mengatakan bahwa selama 6 bulan ini, Chris melakukan pekerjaan dengan sangat baik. Dan ia dijadikan karyawan tetap. Lalu ia juga mendapat pertama kali gajinya. Dan ia langsung berlari pulang untuk memeluk anaknya. Dengan usahanya Chris, ia pun menjadi orang yang sukses. Dan pelajaran yang bisa diambil dari kisah nyata ini yaitu, janganlah kalian berputus asa, karena usaha tidak akan mengkhianati hasil. Dan thank you for watching guys.